Video ini disponsori oleh Mirka Sports. Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Kyong Hifat Chai, Ang Pao Nalai ya. Bagi sobat kiper yang merayakan Imlek ya, di hari ini bisa kita lihat hari ini menggunakan jersey merah dan pajangannya juga semerah dan semeriah mungkin. Sama aja padahal ya. Untuk merayakan Imlek ya. Jadi mohon maaf kepada sobat kiper semua ya. Video minggu kemarin itu saya tunda, saya nggak bisa tayangin, nggak bisa syuting karena istri saya sedang sakit ya. Itu juga yang mengakibatkan rencana saya sedikit banyak berubah karena awalnya rencananya Imleknya itu di Jakarta dan akhirnya sekarang di kota Medan tercinta ini karena kondisi tersebut ya. Namun tidak ada masalah, malahan jadi dapat mabol di hari pagi Imlek ini ya berkat kejadian itu. Dan sekarang saya akan mereview Fat Venom Magna yang paling baru ya. Langsung aja kita mulai ya. Jadi dari segi tas tidak ada yang berubah dari Fat Venom Magna. Ini sebenarnya dari Fat Venom Atlus, desainnya udah sama persis seperti ini ya. Saya bahkan tadi pagi bersama Patriot saya menggunakan Magna yang lama ya supaya fair saya bisa bagi seperti ini ya. Mohon maaf karena kameramennya sakit. Jadinya tidak ada video playtest di dalam video ini ya. Namun percaya saja saya sudah menggunakan glove ini satu kali bermain ya, sehingga saya sudah punya gambaran lebih jelas tentang glove ini ya. Nah, jadi yang pertama ya, kita bisa bandingin dari segi colorway. Sebenarnya yang terjadi itu cuma sedikit perubahan warna ya, di mana warna latex putih berubah menjadi warna latex kuning ya. Terus habis itu yang sebelumnya di sini warnanya kuning itu berubah menjadi biru, ditambah dengan list yang sebelumnya list dalamnya ini list biru jadi berubah menjadi list warna ungu ya. Dan selebihnya yang warna biru itu berubah menjadi warna hitam ya. Dari segi desain dan color ya, saya sendiri lebih suka dengan Fat Venom Magna yang terbaru. Menurut saya warna biru, hitam, dan kuning yang ada di Fat Venom Magna terbaru itu lebih cakep daripada warna biru dan kuning yang ada di yang lama ya. Namun itu tentu saja selera pribadi ya. Ini di sini glove-nya masih agak kotor, bukan masih agak kotor, memang kotor karena baru saja saya pakai, tapi nanti ketika saya pakai video perbandingan semoga udah dicuci sehingga lebih bersih ya. Nah, perubahan yang paling besar dari Fat Venom Magna itu ada di latexnya ya. Latexnya yang sebelumnya, kok saya tidak salah namanya adalah Produper Latex. Kali ini Produper Latexnya itu diberikan komposit filler ya, tempelan sablonan di bagian permukaan untuk meningkatkan durability dan juga untuk meningkatkan kelengketan ya. Nah, komentar saya setelah saya coba pakai, lengketnya glove ini itu luar biasa. Jadi kalau misalnya sobat kiper bandingkan dengan kontak latex, menurut saya Fat Venom Magna ini masih signifikan di atas kontak latex ya. Kekuatan terbesar latexnya itu ada di softness atau keempukannya yang empuk sekali sehingga daya redam dan juga kelengketan itu menjadi luar biasa ya. Ditambah dengan penambahan komposit ini, menurut saya itu sedikit banyak membantu melindungi lateksnya yang lunak dan memberikan grip tambahan. Dan sayangnya Medan beberapa hari ini lagi panas, jadi saya nggak tahu cuaca hujan seperti apa. Namun kalau berkaca karena dia menggunakan filler yang sama dengan Fat Optimus, berkaca pada filler yang sama, saya cukup yakin performance hujannya pun masih bagus. Apalagi Fat Magna emang dengan latex yang empuk. Biasa latex empuk itu performance hujannya bagus ya. Itu saya berani sebut, meskipun saya belum uji coba, saya masih berani sebut Fat Magna ini performance hujannya pasti bakal bagus ya. Nah, keberadaan si sablonan ini menurut saya bahkan lebih rapi daripada di Fat Optimus. Kalau di Fat Optimus itu masih bisa dicungkil-cungkil dan lepas ya. Dan ketika dipakai main berapa kali itu udah lebih gampang lepas. Sedangkan di sini kepadatan fillernya itu lebih tinggi dan lebih sulit dicungkil juga. Meskipun kalau udah dipakai main cukup lama ya pasti bakal habis juga ya. Nah, si kompositnya ini atau fillernya ini yang bagian warna biru dan warna hitam ini sedikit banyak membantu meningkatkan durability atau ketahanan si latex ya. Kalau di Fat Magna sebelumnya saya komplain dan saya bilang bahwa kelemahan terbesar Fat Magna itu ada di latexnya yang rapuh banget, sehingga ini benar-benar sebaiknya hanya digunakan untuk orang yang benar-benar niat main yang butuh performance tinggi. Nah, di Fat Magna kali ini saya berani ngomong latexnya itu meskipun sedikit masih di bawah rata-rata umurnya atau durability-nya, namun kondisinya sudah membaik ya. Dengan harga yang kurang lebih sama, menurut saya Fat Magna ini memberikan value atau nilai lebih tinggi daripada Fat Magna yang seri sebelumnya ya. Nah,
Dari segi fitur-fitur tidak ada yang berubah. Dia tetap Makna ini tetap menggunakan negatif cut yang dibuat dengan cara FAT ya. Menurut saya menarik sekali. Saya coba pakai dulu ya. Di cut di Makna ini inilah yang saya suka sebut dengan inovasi tapi step by step ya, langkah demi langkah, perlahan-lahan ya. Kenapa? Karena di Makna ini dia sebenarnya memiliki unsur vapor cut ya. Vapor cut itu adalah kondisi di mana lateks itu dijahit mengelilingi si dua jari terluar. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan daya redam dan memperluas luas permukaan kontak lateks. Jadi kamu bayangin bola datang dari sudut pandang seperti ini ya, kamu nangkap semuanya yang nahan di sini itu lateks ya. Di jari tengah juga ininya lateksnya dibuat mengelilingi jari, lebih bagus, ada gaset di samping. Namun ketika nangkap bola, ini feel-nya itu mantap sekali. Kenapa? Karena semua bagian yang bakal menyentuh bola kalau kamu menangkap dengan kondisi standar itu adalah lateks ya. Saya ketika coba pakai main dengan glove ini menangkap lengket itu rasanya mantap sekali, daya redamnya juga tinggi ya. Nah, di glove ini yang sedikit banyak berubah dari segi cut itu sebenarnya ada di dua ujung jari tengahnya ya. Dua jari tengahnya ini yang harusnya negatif cut itu di bagian ujungnya ini jahitannya sedikit lebih tebal dengan padding lebih sehingga ngebuat kontrol jari ketika melempar itu sedikit banyak turun. Namun daya redamnya jadi lebih baik. Jadi ketika sobat kiper menangkap bola, saya lebih ngerasa ada impact di jari di glove Makna lama daripada Makna baru ya. Kenapa? Karena padding di bagian ujung jari ini. Sobat kiper bisa bandingkan nanti ketika di ini ya, di bagian ujung jari dua jari tengah ya, jari tengah dan jari manis itu di bagian Makna yang terbaru itu rasanya lebih kaku ya. Dugaan saya itu karena lapisan lateks yang dilipat ke dalam itu lebih tebal, jadi paddingnya lebih tebal ya. Sedikit banyak itu mempengaruhi daya redam, dan untuk sobat kiper yang pengen daya redam lebih, selamat Makna ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik lagi ya. Nah, terus habis itu balik lagi ke unsur vapor cut-nya. Vapor cut-nya ini benar-benar sebenarnya vapor negatif, dalam artian negatif cut itu artinya dijahit di dalam ya, di mana si lateksnya ini dijahit di bagian dalam. Kita bisa lihat ya, kalau ada beberapa vapor cut itu biasanya suka jahitnya di luar, jadi sobat kiper bisa lihat jahitannya itu ada di luar sama seperti di regular cut. Namun di Makna dia menggunakan jahitannya di bagian dalam. Hasilnya fitting jari itu menjadi luar biasa ya. Bahkan menurut saya pribadi glove Makna ini adalah salah satu dari beberapa glove brand lokal yang fitnya itu bagus sekali ya. Tidak terasa begitu ketat, tidak juga terasa longgar, dan fittingnya itu rasanya ketatnya pas seperti demikian ya. Dan harus saya akui Makna yang terbaru itu fittingnya bahkan masih lebih bagus daripada Makna yang seri sebelumnya ya. Makna yang seri sebelumnya masih ada beberapa bagian yang menurut saya itu empty space ya, atau ruang kosong yang tidak begitu mantap. Sedangkan di Makna yang terbaru ini ruang kosongnya itu hampir tidak ada. Jadi sobat kiper ketika pakai seperti ini itu rasanya lebih fit di jari, feel di jarinya itu lebih kerasa ya, dan gerakan-gerakan jari yang kecil pun itu langsung berhasil menggerakkan si glove dengan sangat baik. Jadi kontrol jari dan juga feel jarinya itu bagus sekali ya. Nah, yang saya nggak tahu apakah ini kejadiannya di saya saja ya. Di sini kelemahannya yang muncul itu malahan ada di bubbling seperti gini ya. Jadi kita bisa lihat dia ada bagian yang menonjol keluar seperti ini, lateksnya ya, dan sedikit banyak ketika sobat kiper melakukan tangkapan, bagian menggelembung ini itu bakal mengurangi feel di bola ya. Jadinya bola tidak masuk dengan sebegitu cakep di tangan sobat kiper ya, seperti demikian. Dari segi fitur dia menggunakan double strap ya, dan juga ada abrasion zone. Abrasion zone-nya ini sepertinya dari bahan soft latex ya. Dan material di belakangnya ini itu soft latex dengan menggunakan body 3D meshing. Jadi di level 600-an ribu, si Makna ini menurut saya pribadi itu adalah salah satu glove paling nyaman yang ada ya. Dan dengan Makna terbaru yang lebih fitting, itu rasanya lebih mantap lagi ya. I really love this glove ya. Saya suka glove ini ya, dan dengan ini ya mungkin saya bakal pakai habis dulu Makna saya yang sebelumnya sebelum saya beralih ke Makna yang ini. Kenapa? Karena udah saatnya merotasi glove ya, seperti demikian ya, dan pilihan yang sangat bagus ya. Lateksnya lagi-lagi ya untuk sobat kiper. Jadi kesimpulan saya, lateksnya ini itu tergolong lateks lunak, meskipun durability-nya atau daya tahannya udah lebih bagus dari Makna sebelumnya. Namun lagi-lagi saya hanya merekomendasikan untuk glove tanding saja. Jangan dipakai latihan. Kenapa? Karena glove-nya cukup mahal, performance-nya sangat bagus,
namun durability-nya tidak terlalu tinggi. Jadi glove ini cocoknya memang sebagai glove tanding untuk sobat kiper yang sudah punya lebih dari satu glove ya. Dan dari segi performance ada peningkatan yang cukup signifikan dari FAT Magna yang sebelumnya. Meskipun peningkatannya ini juga diikuti dengan perubahan di bagian padding dan juga fitting ya. Jadi kalau sobat kiper yang demennya emang fitting yang longgar-longgar ya bisa jadi si FAT Magna ini bakal menjadi terlalu ketat untuk sobat kiper ya. Dari segi sizing silakan beli sobat kiper sizing normal saja ya. Saya biasanya menggunakan size 10. Di sini saya menggunakan glove size 10 dan ruang ujungnya ini sekitar 1 cm. Jadi pas ya seperti demikian. Nyaman sekali, salah satu yang paling nyaman di bracket 600.000 ya. Jadi glove ini bisa menjadi rekomendasi untuk sobat kiper yang butuh match glove saja ya. Itu saja untuk hari ini. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.